mereka kan tidak bisa menggunakan air tanah kan, karena tidak ada kandungan air tanah di sana kan. Jadi mereka mengambil air dari sungai. Jadi di Sepaku Semoy itu mereka membangun instalasi air. Namanya apa tadi? Sepaku Semoy. Sepaku Semoy. Sepaku Semoy. Nama wilayah di situ. Bukan Sepaku Gemoy, bukan Sepaku Semoy. Iya Sepaku Semoy. Sepaku Semoy di situ. Di mana ada sebuah sungai yang kemudian mereka belokkan. Jadi alirannya dibelokkan, kemudian mereka bangun dam. Nah dari air sinilah yang kemudian diambil, diolah, diproses, lalu kemudian dialirkan ke IKN. Itu jaraknya lumayan jauh tuh. Berapa kilo? Saya kurang tahu, mungkin di atas sekitar 5 kilo. Oh di atas 5 kilo mas. Tapi di bawah 10 kilo. Jauh kan. Ya. Dan kapasitasnya itu 300 liter per detik. Kalau misalnya kita ukur itu kira-kira bisa mensuplai sekitar 100.000 orang. Kurang dari 100.000 orang. Dan artinya itu tidak bisa mensuplai seluruh. Belum bisa mensuplai seluruh kota, karena kan targetnya IKN ini akan dihuni oleh 1,9 juta. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dinilai sulit dilanjutkan lantaran Kalimantan Timur tengah mengalami krisis air. Greenpeace Indonesia menemukan fakta bahwa pemerintah Presiden Jokowi tidak memprioritaskan prasyarat sosial dan lingkungan dalam pembangunan IKN, sehingga memperparah krisis air di Kalimantan Timur. Greenpeace Indonesia menyebut, Kaltim termasuk wilayah yang alami krisis air karena dampak perubahan iklim. Tidak hanya itu, banyak hutan yang telah dibabat dan diganti menjadi perkebunan sawit maupun pertambangan yang memicu serapan air jadi minim. Meskipun dibangun jumlah waduk di sekitar pembangunan, hal tersebut hanya menjadi solusi sementara. Bukti kalau Jokowi tidak fokus memenuhi prasyarat sosial dan lingkungan terlihat dari pengurusan analisis dampak lingkungan yang hanya disusun selama 1 tahun. Krisis air juga bisa menjadi salah satu penyebab pembangunan IKN berjalan lambat. Permasalahan lingkungan yang terjadi juga diduga menjadi penyebab belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Sekalipun pemerintah Indonesia menjanjikan memberikan hak guna usaha hampir 2 abad, jika pemerintah tidak menganggap serius krisis air tersebut, akan terjadi privatisasi air oleh para pengusaha kepada masyarakat di sekitar IKN. Lantaran itulah, pemerintah sebaiknya membuat regulasi yang tepat terkait air dan memperbaiki dahulu masalah iklim yang ada di sana sebelum melanjutkan pembangunan. Greenpeace mengungkap fakta, salah satu pembangunan waduk di IKN digarap oleh bisnis Arsari Group. Perusahaan tersebut telah memegang proyek pembangunan air bersih di IKN yang nilainya mencapai 4,7 triliun rupiah. Tentu saja, kondisi tersebut akan syarat kepentingan elit oligarki. Greenpeace meminta agar pemerintah selesaikan dahulu hak dasar masyarakat atas tanah, serta akses air bersih yang cukup di sekitar IKN. IKN keras bos, mau mandi aja harus ngantri dulu. Turun dulu dari lantai 4. Kacau. Ngantri. Gimana ini Pak Presiden? Aduh aing mah kayak setting cai. Aduh. Beredar sebuah penggalan video yang memperlihatkan pekerja konstruksi di Ibu Kota Nusantara kesulitan mendapatkan akses air bersih. Informasi tersebut dibagikan pertama kali oleh akun TikTok Iman Putra dan dibagikan ulang oleh salah satu pengguna X. IKN keras bos, mau mandi aja harus ngantri dulu. Turun dulu dari lantai 4. Kacau. Ngantri. Gimana ini Pak Presiden? Aduh aing mah kayak setting cai. Aduh. IKN keras bro, mau mandi saja harus ngantri dulu. Sudah ngantri airnya keruh lagi. Seiring dengan hal itu, salah satu pekerja konstruksi dalam video tersebut lantas meminta pertolongan ke Presiden Jokowi agar hal tersebut dapat teratasi segera. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa hingga saat ini memang pemerintah tengah melakukan pembangunan pompa untuk mendorong distribusi air di IKN. Jokowi memastikan distribusi air bersih di IKN akan mulai berjalan lancar pada Juli 2024. Jokowi juga optimis distribusi air bersih ke IKN ke depan tidak akan mengalami kendala seiring dengan diresmikannya bendungan Sepaku Semoy yang akan menjadi pasokan kebutuhan air baku di IKN. Airnya juga kemarin sudah diresmikan bendungan Sepaku, tinggal menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan ke rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara. Jujur saya tidak siap karena saya memikirkan anak-anak yang masih kecil. Mohon maaf Pak Presiden, saya tidak siap untuk pindah ke IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan kemungkinan gelombang pertama ASN yang pindah ke Nusantara Kalimantan Timur terjadi pada September 2024 mendatang.
Menurut Otorita Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN bukan sekedar menghijaukan kota, tetapi juga menyediakan tempat bagi warga Nusantara untuk beberapa kebutuhan. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara dilakukan secara bertahap, mulai 2024 hingga 2029 melalui 3 prioritas. Untuk pemindahan prioritas 2 dengan melibatkan 91 unit pejabat eselon 1 di 29 kementerian atau lembaga, yakni jumlah ASN yang pindah ke IKN sebanyak 6.884 pegawai. Sedangkan prioritas pemindahan ketiga melibatkan 378 unit eselon 3 di 50 kementerian atau lembaga dengan jumlah ASN yang pindah ke IKN sebanyak 14.237 orang. Jumlah ASN yang pindah pada masing-masing prioritas ini di dalamnya termasuk pimpinan instansi, jabatan pimpinan tinggi media, JPT Pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional dan pelaksana. Selain pemindahan ASN, untuk mengisi pegawai IKN juga telah disiapkan berbagai rancangan, seperti rencana pengisian formasi calon pegawai negeri khusus IKN di tahun ini. Kemudian ada kuota khusus putra-putri terbaik di Provinsi Kalimantan Timur. IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang? Dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat? Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal Kepresnya bakalan Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Jujur saya tidak siap karena saya memikirkan anak-anak yang masih kecil. Mohon maaf Pak Presiden, saya tidak siap untuk pindah ke IKN. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, ia mengatakan rencana pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai Maret, Juli, dan Agustus 2024. Pemindahan ini bergantung pada penyelesaian gedung-gedung pemerintahan dan infrastruktur dasar di IKN Nusantara. Menurutnya, hampir di setiap kementerian ada pejabat yang harus pindah, yang kesiapannya telah direncanakan dengan masing-masing kementerian dan lembaga. Ia telah menjelaskan kepada Presiden, jumlahnya sebanyak 1.800 aparatur sipil negara. Azwar Anas mengatakan ASN tidak perlu khawatir, pembangunan perumahan ASN dan perumahan non-ASN akan difasilitasi oleh pemerintah dengan membuka kesempatan keterlibatan swasta. Saya kira simulasinya nanti yang akan pindah, ini terakhir waktu di sidang kabinet sudah kami laporkan, nanti total 11.000, jadi ada jabatan tinggi media eselon 1 193 dan seterusnya. Dan ini sudah lebih dari yang target 5.000 di awal, karena ini akan mendorong bagaimana sistem yang ada di pemerintahan di pusat ibu kota akan jalan. Sehingga ASN yang akan pindah ke IKN sudah disiapkan rumah dinas, tinggal bawa koper saja. Dan itu di ring 1. Sehingga di ring 1 nanti tidak akan ada perumahan yang landed house, semua dalam bentuk apartemen. Ini menjadi tawaran menarik bagi ASN terutama yang memang menginginkan di lingkungan yang sehat. Karena nanti ini kan kantornya akan share berbagi pakai. Kemudian sistemnya udah digitalisasi. Maka sekarang kami diperintahkan untuk segera membereskan sistem pemerintah berbasis elektronik, di mana ini mengintegrasikan sistem layanan dari seluruh kementerian. Bapak Presiden sedang bekerja keras meminta kami dan para Menko untuk bekerja keras. Nah, sekarang kami sedang mengintegrasikan berbagai layanan, tentu dengan prioritas-prioritas yang memang sedang jadi prioritas untuk segera diselesaikan. Untuk waktu pelaksananya kapan Pak? Mereka pindah ke 2024 kan? Belum kantornya? Ya, 2000, karena sekarang kan masih dibangun ya. Dono benar, secara ekonom dia profesional untuk mengatakan bahwa anggaran tidak cukup dan benefit cost analisisnya itu jatuh pada makan siang gratis. Jadi tetap secara policies, makan siang gratis itu lebih berguna untuk mengatasi problem jangka pendek daripada IKN yang problem jangka panjang. Kan itu dasarnya tuh. Tetapi yang lebih menarik lagi bukan karena Derajat Yuwandono adalah seorang ekonom, tapi dia adalah pengurus Partai Gerindra. Jadi itu
official statement dari Derajat Djiwandono, dan itu artinya Pak Prabowo setuju sebetulnya kan. Jadi kelihatannya Gerindra akan kirim sinyal kuat bahwa tidak semua keinginan Jokowi akan kami puaskan, kira-kira begitu tuh. Ya tentu akan jadi ada friksi itu, apalagi Gibran tentu mendengar itu dia lapor pada bapaknya, Pak itu kata Pak Prabowo untuk yang mau ditulisin makan siang gratis, kira-kira begitu kan kalau kita bayangin Gibran kan. Para ekonom memberikan saran untuk kabinet Prabowo Gibran prioritaskan anggaran untuk program makan bergizi gratis daripada untuk IKN di Kaltim, bukan tanpa sebab. Hal tersebut dikarenakan penilaian terhadap pembangunan IKN di Kaltim hanya memberikan efek positif kecil daripada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. IKN di Kaltim hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan, tidak lebih. Untuk itu, program andalan Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis lebih baik diprioritaskan dibanding pembangunan ibu kota negara. Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi akan dilakukan ala kadarnya. Alasannya, makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama kelas bawah. Makan siang gratis itulah janji politik dia, dan memang lebih masuk akal untuk menyelesaikan masalah kekurangan nutrisi daripada sekedar ambisi untuk memamerkan IKN. Iya, Pak Prabowo kan nggak mungkin bilang begitu pada Pak Jokowi, nanti berselisih mereka tuh. Tetapi sinyal yang diberikan oleh Derajat Djiwandono juga harusnya sudah ditangkap oleh Pak Jokowi, sehingga Pak Prabowo tentu menginginkan sebelum pergantian kekuasaan di Oktober, monggolah Pak Jokowi terangkan pada publik bahwa memang itu ada program jangka panjang 20 tahun, 30 tahun misalnya, jadi masih 5-6 kali pemilu tuh. Jangan Pak Jokowi merasa bahwa di akhir kepemimpinan dia itu udah ada istana presiden, itu artinya ibu kota udah pindah. Jadi memindahkan ibu kota itu mestinya di ujung setelah semua tersedia infrastruktur dasar tersedia, baru bikin keputusan pindah, kan itu intinya kan. Program makan bergizi gratis masih bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan keberadaan IKN di Kaltim. Meski demikian, pemerintahan Prabowo Gibran harus memperhatikan terkait keberlangsungan program makan bergizi gratis. Beberapa hal yang bisa menjadi perhatian diantaranya adalah program makan siang gratis harus melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus, sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik. Hal yang perlu dipastikan adalah, dalam eksekusinya nanti, kebijakan ini pelakunya adalah ekonomi lokal, jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya. Contohnya, untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri, sebab jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka akan membuat neraca transaksi berjalan Indonesia jebol. Jadi sebetulnya kita lihat sekarang ada keraguan Pak Prabowo untuk menerima limpahan beban itu, yaitu menandatangani kepres pemindahan. Bagaimana kalau setelah pemindahan ternyata infrastrukturnya nggak ada, padahal udah diputuskan, itu juga melanggar undang-undang nanti kan. Prabowo nggak mau pindah, memang dia nggak bisa pindah karena secara teknis nggak mungkin pindah dengan keadaan yang carut marut di Kalimantan. Jadi sekali lagi itu juga kita mesti minta supaya Pak Jokowi pahami itu keadaan itu tuh, jangan paksa-paksain. Ini saya bisa bayangkan gimana Jokowi menginginkan dia cepat-cepat pindah, sementara menterinya tentu nggak bisa bilang jangan Pak, belum siap. Kalau saya nguping di kalangan menteri itu semuanya tahu bahwa nggak ada yang siap sebetulnya kan. Tapi kan nggak mungkin kita bocorkan pada Pak Jokowi kan, nanti menteri-menterinya di reshuffle juga. Jadi udah dipelihara tingkat kebohongan itu, atau derajat kebohongan tertentu. Demikian juga kebohongan ini kan mulai dari Bahlil. Bahlil kan yang berbohong pertama itu bahwa IKN itu beres nih, Juli Agustus sudah beres itu karena ada investor, nggak ada yang masuk kan. Jadi tetap nih kita mesti terima fakta bahwa Pak Jokowi dikelilingi oleh menteri-menteri yang terpaksa ABS, asal bapak senang. Itu bahayanya tuh, karena informasi tidak mungkin lagi diucapkan secara jujur. Tetapi saya tahu tuh, menteri-menteri itu mengerti sekali bahwa keadaan memang tidak baik tuh. Dan untuk memutuskan upacara bendera itu mereka bahkan menganggap bahwa sebaiknya hujan deras tuh supaya batal upacara bendera tuh di Kalimantan kira-kira tuh. Atau mungkin ada gempa bumi di situ supaya bikin di Jakarta aja kan begitu sebetulnya kan. Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memakai anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Nilainya yang disepakati pemerintah Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya, yakni sebesar 71 triliun rupiah. Dulu saat kampanye Pilpres, Prabowo mengatakan program ini bernama Makan Siang Gratis yang ditujukan untuk anak-anak sekolah. Tujuannya untuk mencegah anak stunting.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025. Penggunaan anggaran yang dirancang untuk makan siang gratis ini disusun secara detail oleh tim Prabowo Gibran. Program ini tidak akan meningkatkan defisit maupun rasio utang pemerintah. Di sisi lain, upaya melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di era Presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto diprediksi tidak akan maksimal. Kalau investor rasional, dia bikin kalkulasi bahwa APBN yang boros itu artinya jaminan investasi itu bisa nggak balik tuh. Itu dasarnya tuh. Tetapi bagi mereka yang mengintip potensi keuntungan dari proyek makan siang ini udah bersiap-siap untuk jadi importir sebetulnya. Ada yang nunggu di pos-pos impor, pelabuhan-pelabuhan mungkin udah bersiap, partai politik juga udah ngincar ini, demikian juga OKP atau Ormas ini kan mereka menganggap bahwa ini kan uang tiap hari kan, setiap hari kan mesti makan siang, jadi banyak proyek di situ kan. Nah ini bahayanya kalau dia kemudian jadi bancakan antara Ormas atau antara partai politik. Nah, kita ingin supaya soal makan siang ini memang harus diwujudkan. Ini janji Prabowo kan, nggak mungkin janji ini dia batalkan. Karena ini yang diandalkan Pak Prabowo tuh, dan memang real bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki nutrisi itu. Prabowo Subianto memang memiliki komitmen tidak membiarkan proyek IKN mangkrak. Namun, jika melihat proyek pemindahan ibu kota negara saat ini secara realistis, dana atau anggaran yang bisa dialokasikan ke IKN tidak cukup alias tidak memadai. Prabowo Subianto pernah mengatakan akan menganggarkan dana $1 miliar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Namun, anggaran 16 triliun rupiah itu paling tidak bisa untuk membangun kantor para menteri, tetapi bukan infrastruktur lainnya yang sifatnya akseleratif. Pembangunan IKN pasca Jokowi lengser nanti tidak akan dimangkrakkan, tetapi hanya akan mendapatkan anggaran seadanya. Ini karena ada kewajiban lain yang harus dilunasi oleh Prabowo. Di antaranya, keharusan membayar utang jatuh tempo sebesar 800 triliun rupiah. Utang jumbo ini, jika dikuliti, mayoritas merupakan surat berharga negara yang sifatnya harus dibayar, tidak bisa dinegosiasi untuk ditunda pembayarannya. Nah mestinya adatnya itu Jokowi justru yang mulai mengatakan bahwa saya tidak akan memaksakan loh, karena itu saya minta nanti Pak Prabowo yang menandatangani kepres itu. Tapi kapan ditandatangani? Ya mungkin di akhir 5 tahun nanti oleh Pak Prabowo ketika udah 20% IKN-nya jadi kan. Kan itu intinya kan. Tapi bagi publik nggak ada pentingnya lagi tuh Jokowi mau paksa jalan atau dia ingin cepet-cepet pindah ke situ. Toh publik tahu bahwa nggak ada yang, kalau kita datang ke IKN itu memang nggak ada aktivitas apa-apa selain berantakan beton di mana-mana tuh, bekas-bekas semen berantakan tuh, airnya kotor tuh, asap pada di mana-mana. Kan itu kita bisa lihat di dalam berita-berita yang dibuat oleh media asing justru kan. Karena kalau media Indonesia pasti diarahkan oleh petugas di situ untuk pergi ke bagian yang udah rapi aja kan. Tetapi sebetulnya itu mungkin 5% aja belum ada tuh IKN di situ kan. Bayangin 5% pun nggak ada tuh. Ada istana di situ tapi itu pun masih berantakan. Nah fasilitas penunjangnya sama sekali nggak ada. Jadi memang begitu terjadi kesulitan dalam APBN ya itu proyeknya berhenti. Nah menghentikan ambisi Jokowi itu yang harus kita carikan jalan keluar tuh. Jadi membujuk Pak Jokowi atau mungkin ada dukun baru untuk bikin Pak Jokowi mimpi bahwa yang dia sedang lakukan itu sama seperti mitos Bandung Bondowoso Asia berantakan.